Pemirsa, langkah pemerintah memberi pembebasan bersyarat bagi koruptor beberapa waktu lalu membuat nasib pemberantasan korupsi di negeri ini semakin miris. Pembebasan bersyarat ini membuat hukum seakan kian berpihak kepada koruptor. Lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depannya? Berikut liputan tim Delik RCTI. Bebasnya puluhan napi koruptor secara bersamaan menuai kecurigaan publik. Terlebih dari nama-nama napi koruptor yang bebas merupakan napi koruptor yang merugikan negara mencapai miliaran hingga triliunan. Benarkah korupsi sudah bukan menjadi kejahatan yang luar biasa? Berikut liputannya. Munculnya fenomena napi korupsi bebas bersyarat secara bersamaan menambah catatan kelam bagi penegakan hukum di Indonesia. Terlebih pembebasan para napi korupsi ini seolah jauh dari nilai-nilai keadilan. Kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberian hukuman pun diusahakan maksimal. Namun dengan adanya bebas bersyarat baru-baru ini bagi koruptor seolah-olah memperlihatkan bagaimana keadilan menjadi barang dagangan yang diobral murah. Lihat saja bagaimana ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari yang merugikan negara 5,2 miliar rupiah. Terlebih dirinya merupakan jaksa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan, justru memperoleh hukuman ringan. Dalam kasus Pinangki aja sederhana, dia dapat 4 tahun. Kok tiba-tiba baru 2 tahun sudah bebas bersyarat? Padahal aturannya kan hitungannya 2/3. Kenapa? Ternyata dia dapat remisi sebelumnya yang kira-kira kalau dihitung 1 tahun. Nah, karena ini bicara 1 tahun, maka kan kemudian 6 dikurangi 1 kan tinggal 5. Jadi hukumannya Pinangki seakan-akan 5. Maka kemudian 2/3-nya, maka 2 tahun sudah dianggap 2/3. Jadi matematika tidak berlaku di lapas. Terkait pembebasan ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi memastikan Pinangki telah diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat sebagai jaksa. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 87, secara teknis kalau seorang ASN berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan kejahatan jabatan atau terkait dengan jabatannya, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat. Adapun terkait keringanan hukuman yang diberikan pada ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari, Kuntadi menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim. Salah satunya mengakui perbuatannya dan berkelakuan baik. Kalau jaksa dalam melakukan penuntutan selalu memperhatikan 2 hal untuk berat ringannya ya. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan selama proses pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim. Ya, karena pada prinsipnya sepanjang yang bersangkutan mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dan tidak akan mengulang perbuatannya, memang itu secara teknis wajib dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Saat ini baik penegak hukum maupun perangkat undang-undang yang ada dinilai lebih berpihak pada koruptor. Maka tak heran jika tren meringankan hukuman para koruptor sering terjadi. Semua sudah bersepakat ya, berembuk semacam begitu ya untuk kepentingan para koruptor, karena mau tidak mau kita melihat koruptor itu diistimewakan dan bukan tidak mungkin ya mereka itu termasuk di ruang-ruang yang akan bisa menjadi koruptor. Jadi meringankan hukuman saat ini kepada koruptor bukan berarti untuk orang lain, tetapi bisa berpotensi untuk diri mereka juga sendiri. Ya undang-undang, ya PP-nya, jadi aturan hukumnya yang dipermainkan ya.
termasuk upaya putusan-putusan peradilan untuk meringankan itu. Jadi hukumnya yang sedang dipermainkan sekarang. Apa yang terjadi dalam dunia penegakan hukum saat ini dinilai sebagai kemunduran supremasi hukum di Indonesia. Seluruh pihak terkait sepertinya sudah kehilangan nyali untuk berperang melawan korupsi. Nah ini menurut saya yang jadi persoalan, dan ini kan sudah kelihatan ya di muka publik, dan publik kalau kemudian menilai dari jaksanya sendiri tidak serius untuk menangani itu, ya kita sedang melihat sebuah fenomena gitu ya, bagaimana kinerja penegak hukum, bagaimana soal hukum di Indonesia seperti ini gitu. Jadi ini merasanya sih jadi catatan besar buat Indonesia ke depan, agar kembali ke semangat reformasi lah menurut saya. Bagaimana kita menegakkan hukum, bahwa korupsi itu menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang harus kita berantas. Pencabutan PP 99 tahun 2012 dianggap sebagai pemicu bebasnya para napi korupsi secara serentak. Lantas mengapa aturan pemberian remisi koruptor tidak lagi diperketat?